Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya Galih Puspitaningrum akan menjelaskan mengenai Golden Hair Syndrome. Ini merupakan referensi dua jurnal yang saya gunakan. Sindrom Golden Hair merupakan gangguan perkembangan atau kelainan bawaan yang sangat langka disebabkan karena cacat pada perkembangan dari arkus branchial pertama dan kedua selama blastogenesis, ditandai dengan berbagai tingkat keparahan kelainan kraniofasial termasuk anomali oral, vertebral, ginjal, dan jantung. Prevalensi sindrom ini itu berkisar antara 1 dari 3.500 sampai 1 dari 7.000 kelahiran hidup dengan rasio laki-laki dan perempuan itu 3:2. Sindrom Golden Hair ini memiliki etiologi multifaktorial yang mencakup faktor-faktor nutrisi serta lingkungan. Sindrom Golden Hair ini dikenal dengan beberapa nama. Pada tahun 1963, Gorlin dan kawan-kawan itu menyarankan nama sindrom dari Golden Hair itu yaitu oculoauriculovertebral. Kemudian pada tahun 1978, Smith menggunakan istilah urutan fascio-auriculovertebral. Lalu ada micronomia craniofacial unilateral, first and second brachial arch syndrome, lateral facial dysplasia, otomandibular dysostosis, velocardiofacial syndrome, unilateral mandibulofacial dystosis. Nah, nama-nama yang bervariasi ini mungkin karena ada akibat dari etiologinya yang tidak pasti dari sindrom Golden Hair ini. Sejumlah hipotesis telah diajukan untuk menjelaskan etiopatogenesis dari sindrom Golden Hair ini. Yang pertama dikemukakan oleh Gorlin dan Pinbock pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa penyebab utama yang tidak diketahui dari perkembangan embriologi yang salah menyebabkan kelainan mesoblast sehingga menimbulkan anomali cabang dan vertebralis. Lalu Blood berhipotesis bahwa sindrom ini adalah hasil dari pembuahan sel telur yang terlalu matang atau terlalu tua. Sebuah etiologi multifaktorial juga telah diusulkan di mana faktor nutrisi dan lingkungan itu berpengaruh bersama dengan dysregulasi genetik diproyeksikan sebagai faktor penyebabnya. Abnormalitas blastogenesis dan ketidakseimbangan pada aspek superior dari sel kristal saraf ini serta konsumsi obat-obatan seperti thalidomide, kokain, asam retinoat, tamoxifen, dan primidon oleh ibu hamil, diabetes atau malnutrisi pada ibu, paparan tembakau atau herbisida selama kehamilan. Lalu juga ada penyimpangan kromosom telah dikutip juga sebagai penyebab lainnya dari sindrom Golden Hair ini. Hipoksia ibu dan janin, hipertensi, dan penggunaan antikoagulan dapat menyebabkan hematoma di daerah telinga dan rahang berkembang yang menyebabkan kerusakan. Dikatakan juga bahwa prosedur radiodiagnostik seperti kolesistografi yang dilakukan antara minggu ke-4 dan ke-6 dapat menyebabkan munculnya sindrom Golden Hair juga. Nah, ini merupakan beberapa ciri khas pada sistem organ di sindrom Golden Hair. Beberapa sistem yang bisa terlibat yaitu ada mata. Biasanya itu yang paling sering epibulbar dermoid. Lalu ada pada kuping itu biasanya terjadi preauricular skin tag. Lalu ada rib, neck, vertebral column and central nervous system, cardiac system, abdominal wall, urogenital system, respiratory system, head and neck, intraoral, seperti cleft lip and palate, tongue cleft, unilateral tongue hypoplasia, parotid gland aplasia, mandibular ramus asimetri.
Lalu ada skin and adnexa dan hands and finger. Ini untuk case report yang pertama, yaitu seorang pasien anak laki-laki berusia 3 tahun dilaporkan memiliki keluhan kerusakan pada gigi depan rang atas selama 1 tahun. Riwayat medis menunjukkan pasien ini telah menjalani operasi untuk mengoreksi mikrosomia pada usia 1 tahun. Pada riwayat keluarga, anak tersebut merupakan anak ketiga yang lahir dari orang tua yang muda dan sehat. Untuk pemeriksaan fisik umumnya ini menunjukkan bahwa pasien ini sebenarnya cukup gizi dengan status perkembangan yang normal. Pada pemeriksaan ekstraoral, khususnya kepala dan leher, terlihat asimetri wajah dengan sisi kanan mandibula yang hipoplasia dan malar juga hipoplasia. Lalu ada mikrosia telinga kanan dengan tek preaurikular dan di mata kanan itu mengalami dermoid epibulbar. Untuk pemeriksaan intraoral, terlihat adanya bekas operasi pada komisur bibir kanan, lalu adanya defleksi mandibula ke arah kanan, adanya crossbite posterior, dan kerusakan gigi anterior, rahang atas dan bawah. Nah, ini merupakan hasil penampakan dari radiografi panoramik. Ini menunjukkan kondilus yang rudimenter dan proses koronoidnya itu lebih tinggi pada ramus di sisi kanan jika dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Dari berdasarkan gambaran klinis dan radiografi, pasien ini didiagnosis dengan sindrom Goldenhar. Untuk treatmentnya, yang pertama pasien itu merestorasi gigi-giginya yang terkena karies, lalu juga edukasi kepada orang tua mengenai perlunya pendekatan multidisipliner untuk perawatan jangka panjang dari anak tersebut, lalu penghilangan atau perawatan tek preaurikular dan koreksi defek aurikuler, dan oftalmikus juga direncanakan di kemudian hari, lalu pertumbuhan mandibulanya itu dibantu menggunakan distraksi osteogenesis. Nah, ini untuk case report yang kedua, seorang pasien anak laki-laki berusia 10 tahun dilaporkan memiliki keluhan cacat pada mulut sejak lahir. Pasien merupakan satu-satunya anak dari perkawinan non-suami istri yang masih memiliki riwayat keluarga. Untuk pemeriksaan fisik umumnya itu menunjukkan bahwa pasien ini cukup gizi dengan status perkembangan normal. Lalu pasien juga diketahui memiliki kebiasaan bernafas lewat mulut. Untuk pemeriksaan kepala dan lehernya, terlihat kolobama kelopak mata atas, terus adanya dermoid epibulbar, dan simblepharon di mata kiri, lalu adanya hipoplasi mandibula kiri, dan tek preaurikular di telinga kiri. Untuk pemeriksaan intraoral, terlihat adanya deviasi mandibula ke arah kiri, lalu palatumnya itu tinggi diakibatkan karena kebiasaan bernafas lewat mulut. Lalu gigi molar pertama kiri atas dan bawahnya itu mengalami karies. Molar pertama kanan bawahnya juga mengalami karies yang berat, juga pada gigi sulungnya di sebelah kiri. Nah, ini pada pemeriksaan radiografi, pada radiografi panoramik itu menunjukkan adanya hipoplasi dari kondilus dan prosesus koronoid, serta di sisi kiri ramusnya itu lebih pendek dibandingkan sisi kanannya. Lalu terdapat benih gigi di kuadran 4 dan adanya pergeseran midline ke kiri. Septum hidung juga menyimpang dan maksilanya itu hipoplastik. Nah, dari sefalogram lateral itu menunjukkan bidang mandibula yang curam dengan rotasinya itu searah jarum jam yang menunjukkan pola pertumbuhan vertikal yang berlebih.
Nah, berdasarkan ciri-ciri klinis dan radiografinya, pasien didiagnosis dengan sindrom Goldenhar dengan rencana perawatan yaitu bone grafting, lalu ada osteotomi, diikuti dengan intervensi ortodontik. Osteotominya itu fungsinya untuk memajukan rahang, lalu ada rinoplasti, koreksi oftalmologi, dan estetikanya juga direncanakan di kemudian hari. Nah, jadi gangguan perkembangan pada arkus branchial pertama dan kedua itu dikatakan merupakan etiologi dari sindrom ini. Untuk tingkat keparahan dan perbedaan fenotip itu tergantung pada ekspresi serta aktivitas dari masing-masing gen dan protein yang bertanggung jawab untuk migrasi, spesifikasi, proliferasi, dan survival dari neural cells. Nah, sindrom Goldenhar ini kan dianggap sebagai manifestasi dari adanya penurunan aliran darah serta perdarahan lokal pada arkus branchial cabang pertama dan kedua selama periode blastogenesis di hari ke-30 dan 45 kehidupan intrauterin, atau karena pembentukan mesodem yang rusak atau interaksi yang rusak antara mesodem dan sel saraf pusat. Maka diagnosis ultrasonik prenatal secara teoretis dapat dilakukan pada minggu ke-11 dan 15. Seperti itu. Namun untuk deteksinya menggunakan USG biasa itu juga bisa, tapi biasanya hanya pada kasus-kasus dengan malformasi yang parah. Jadi modalitas pencitraan yang baru seperti USG 3 dimensi itu juga dapat membantu dalam mendeteksi adanya mikrosia atau tak preaurikular dan asimetri mandibula, bahkan jika terjadi dalam batas yang ringan juga dapat dideteksi. Nah, kasus sindrom Goldenhar ini juga dapat mewarisi secara autosom dominan atau resesif. Lalu untuk pewarisan pada saudara kandung juga persentasinya itu 2-3%. Nah, untuk treatment dari sindrom Goldenhar ini tergantung pada tingkat keparahan fenotip dan juga usia individu tersebut. Untuk bayi yang baru lahir itu memang biasanya dinilai memiliki kesulitan bernafas, kesulitan makan, dan tidur. Pada balita dalam kelompok usia 2-4 tahun dengan hipoplasia mandibula yang parah itu biasanya dirawat dengan postchondral graft dan juga alat osteodistraksi. Sementara pada kelainan yang ringan itu dapat menjalani koreksi bedah pada tahap selanjutnya. Lalu untuk remaja itu biasanya menawarkan keuntungan bahwa struktur wajah pasien itu kan bisa tumbuh sepenuhnya dan pasien itu bisa mentolerir dari fiksasi intermaksilari saat koreksi deformitas rahang. Jadi untuk koreksi yang ringan itu biasanya ditunda hingga anak mencapai akhir dari growth spurt, seperti itu. Nah, untuk anak-anak usia 6-8 tahun itu diutamakan mengkoreksi kelainan bentuk dari tak preaurikular, sedangkan untuk anak yang lebih tua dalam kelompok usia 10-12 tahun itu utamanya itu menjalani perawatan pada hipoplasi malar. Seperti itu. Nah, dari semua tingkat keparahan fenotip dan usia ini memang harus menjalani pendekatan multidisipliner untuk menghindari kesulitan dari penerimaan fisik dan juga stigma psikologis pada anak yang sedang tumbuh tersebut.
Nah, untuk kesimpulan, jadi sindrom Golden Hair ini merupakan sekelompok variasi fenotip yang kompleks, mulai dari tak preaurikular sederhana hingga anomali jantung dan juga tulang belakang. Meskipun sejumlah teori telah dikemukakan untuk membahas etiologinya, pemahaman dasar mengenai basis molekuler dari malformasi ini akan membantu untuk memastikan patogenesisnya. Lalu treatment jangka panjang dengan pendekatan multidisipliner yang dimulai dengan edukasi pasien dan orang tua serta konseling resiko kekambuhan harus diterapkan untuk manajemen pasien yang optimal. Sekian presentasi dari saya mengenai sindrom Golden Hair. Mohon maaf jika banyak kesalahan, khususnya pada informasi ataupun kalimat yang telah saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.